Halo guys, balik lagi bersama kita Alicia Production dan hari ini kita akan bincang-bincang bersama dengan vendor wedding organizer dan entertainment mengenai berbagai hal mulai dari rundown acara hingga macam-macam entertainment yang bisa kalian hadirkan di acara pernikahan kalian. Kak, kalau aku mau bawa DJ ke resepsi bisa nggak? Ya udah nonton aja nanti juga tahu. Enjoy. Nah, Rian, Agatha, di sini kita udah ketemu bareng-bareng yang ini namanya Ciklara. Hai. Ini Ko Steven. Halo. Mereka dari Allegria WO. Nice to meet you. Kebetulan nih ya, kita Ya, kemarin udah nanya-nanya. berdebat pas calon suami istri ya. Debat pertama ya. Jadi emang kita kan lagi prepare gitu Ci. Terus kita lagi bingung juga sih sebenarnya buat nanti pas Pas kita hari H-nya. itu misalkan mau Kayak buat gimana entertainmentnya atau enggak buat pas- WO-nya gitu. Iya, kalau kemarin kan Roma udah bantuin kita ya Beb ya, Hmm. udah kayak vendor-vendor kan udah dicari nama Roma. Tapi kita bingung nih, hari H itu sebenarnya pas lagi merit tuh kita ngapain sih? Ya, Kondisi nih aku lurusin nih. Kondisi mereka tuh masih ngeblank gitu. Hari H tuh Ngeblank. biasa acaranya apa aja. Iya, benar. Kalau nggak ngeblank kita yang bingung kayaknya ya. Oh iya ya. Benar-benar. Nah kalau ngeblank itu wajar. Wajar. Karena kan balik lagi kan masing-masing ya pasti bingung nih mau hari H itu kan yang terbaik sekali seumur hidup Yes, bukan? betul. Sekali dong. Sekali jangan aja berkali-kali. Jangan repeat order ya berarti Jangan, ya. oh boleh repeat order tapi anniversary. Anniversary. Ya. Nah, thank you nih sebelumnya udah dikasih waktu buat ketemuan juga sama Romario, Ya sih. sama Koko Cici yang super, wah kayaknya Baik. excited Semangat banget mereka. nih, Semangat semangat banget banget buat weddingnya ya. Nah, kalau Clara akan mungkin lebih ke arah wedding organizer. Nanti kalau untuk entertainment sama Ko Steven. Oke. Nah, kalau kita bicara tentang wedding organizer atau wedding planner, mungkin pernah dengar ya ada dua istilah itu. Jadi ini adalah perbedaannya. Kalau wedding planner itu akan lebih in detail. Jadi pada saat dari kalian ketemu si WP-nya sendiri, kalian akan diskusikan dari mood board-nya. Nanti dibikin misalnya dari awal nih mau dibikinnya konsep wedding aku tuh seperti ini. Biasanya kan Oke. bride to be nih yang Iya, lebih punya lebih mood bawel. board ya nggak sih? Bukan bawel ya, lebih kayak I'm dreaming like a princess Ya. gitu kan. Kalau Jadi cowok tinggal punya- bayar ya. Tinggal bayar. Betul sekali, tinggal gesek ya kan. Yang penting jangan decline. Aduh sedih banget. Nah, jadi lebih kayak nanti akan dibuatkan mood boardnya. Terus mood boardnya itu lebih kayak make upnya simple, mau looknya seperti apa, mau yang kalau yang intimate berarti misalnya yang lebih simple look, lebih yang Korean style atau apa gitu kan. Terus nanti masuk lagi lebih ke, kalau ini lebih ke bride-nya ya, jadinya lebih detailnya seperti itu. Selanjutnya nanti akan ada mau dekorasinya seperti apa, temanya. Jadi dari awal ketemu tuh lebih yang kita mau ajak untuk biasanya berangan-angan dulu. Oke, berarti itu bener-bener kayak Berimajinasi. sebelumnya ya. Sebelum Pas kita masih blank banget, kita Banget. wedding mau gimana, kita butuh wedding planner. Exactly. Kan untuk planningnya, untuk Planning. namanya. Karena kalau kita bicara langsung datang tiba-tiba, Cici, aku mau ngomongin untuk wedding vendor ini, tapi belum punya nih dasarnya, fondasinya, impiannya tuh seperti apa sih gitu kan? Kalau tiba-tiba kita kasih vendor dekorasi atau vendor apa yang sesuainya kayaknya ke arahnya fairy tale, ternyata kalian dream weddingnya adalah rustic Rustic yang kan? model, nah Ya, bener banget, beda banget. beda banget bumi sama langit. Kita bikinnya seakan-akan seperti castle dan sebagainya, padahal impiannya seperti Rustic. Bella Swan yang kayak modelnya rustic, yang mungkin nanti model-modelnya lebih natural gitu kan. Garden Kan party beda. itu ya lagi ini kan. Iya. Kayak pas di awal. Pas di Iya. Awal banget inget gak? Iya, jadi pokoknya Pokoknya tanya kan. dream weddingnya Dream apa? wedding apa? Weddingnya apa Yang dulu? pentingnya itu Betul. awal itu dulu. Kalau wedding organizer tuh Nah, kalau wedding organizer sendiri sebetulnya perbedaannya dari wedding planner lebih ke taktisnya ya, lebih ke Taktis ya. teknisnya Taktis. ya, Teknis enggak ya. lebih teknisnya seperti apa gitu. Jadi lebih dari untuk tema udah punya. Dari yang detail-detail lainnya udah punya konsep sendiri nih. Jadi
kerjanya itu ibaratnya bikin baju tuh nggak bener-bener dari sesuatu yang diimajinasikan, tapi udah bener-bener kayak oke, aku punya sampel maunya kayak gini, aku maunya nanti dibuatnya seperti ini. Jadi konsepnya semua konseptingnya dari bride and groom to be-nya. Oke. Kami dari wedding organizer membantu untuk vendornya gimana, Cici Koko udah pilih-pilih belum? Biasanya kalau untuk wedding organizer, karena pasti kan kalau kita lihat dari package tuh di day only kayak Betul, biasanya betul. day, Kita juga ngeliat day, tuh di hari day. H, Apa kata. itu gitu kan. Sebenarnya pekerjaannya nggak cuma di day, tapi lebih kayak pemilihan konsep dan vendorsnya itu sudah dilakukan dulu sama calon klien Oke. gitu. Sama seperti kayak ketemu Romario nih. Wedding Berarti plannernya. Romario adalah wedding plannernya. Oke. Sedangkan nanti ketemu kami, saya adalah wedding organizer-nya. Oke. Jadi Cici yang merealisasikan itu ketika Yes. hari H gitu. Oh, pas hari H berarti wedding organizer itu yang lebih tektokan sama vendor-vendor berarti Pastinya, ya. tapi nggak cuma itu, karena kalau kita bilang ya di Indonesia sendiri, terutama kalau kita lihat kiblatnya di Barat kan, ya udah married, yang penting ketemu di gereja, holy matrimony, abis itu small receptions, Kelar, dan ya. hello, ini Indonesia sayang, ya kan? Jadi kayak di Indonesia itu jadinya wedding itu adalah pertemuan dua keluarga besar. Ya, benar. Harus menyatukan visi dan misi. Biasanya jadi wedding organizer itu nggak cuma sekedar ketemu vendors, bikin technical meeting, and then done. Nggak seperti itu untuk di hari hanya. Tapi nanti pada saat ketemu keluarga, kita juga mesti tanyakan tradisinya apa. Iya, benar. Tradisi dari mama papa Cici, dari mama papa Koko. Jadi dari wedding planner diberikan informasinya kepada kami, dari kami baru kita akan tanyakan untuk teknis hari hanya maunya seperti apa nih. Nanti tradisinya pakai apa nih? Mau lempar beras kah? Mau lempar koin kah? Ya kan? Terus beda-beda, karena kalau kita bicara nggak cuma Chinese tapi juga ada tradisional, apalagi Indonesia ya beraneka ragam ya. banyak. Adatnya banyak banget gitu kan, dari Sabang sampai Merauke. Itu yang akan kita coba untuk sama-sama sinkronisasikan dari wedding organizer sama panitia keluarga, nanti akan jadi komite. Oh, jadi ada panitia keluarga juga jadi komite ya. Betul. Oh. Bedanya. Nah, sekarang aku cerita nih bedanya. Jadi kok udah ada wedding organizer, kenapa mesti ada komite sih? Kenapa mesti ngerepotin keluarga sih? Pasti kan ada pertanyaan seperti itu. Wedding organizer lebih ke arah teknis kepada vendors, kepada lebih ke venue ya kan. Nah, tapi kalau komite sendiri akan lebih membantu secara dari keluarganya sendiri gitu, Oke. lebih yang kayak sebagai penghubung. sebagai penghubung, Penghubung Kak. Tante betul, Bawel, betul gitu banget. kan ya. Jadi biasanya komite keluarga sebagai eksekutor, sebagai decision maker ya. Kalau kita bilang, kalau kita yang kerjainnya aja gitu. Jadi basically itu wedding organizer siapapun itu, mereka tidak bisa ambil keputusan sendiri sebelum Betul. ada approval. Oke. Beda ceritanya kalau tadi Clara sudah bilang ada wedding planner. Wedding planner pasti Udah semuanya ada approval-nya. sudah di-approve sama Ya, yang yang punya merit- acara. ya. Oh, ngerti. ya kan? Jadi di lapangan itu dia punya kuasa karena sudah diberi kuasa. Oh, jadi komitenya ya. Ya, sedangkan Betul. kalau wedding organizer ini kan kita kalau ambil keputusan tapi tidak sesuai pemikiran panitia, nah ini terjadi kesalahpahaman seringkalinya. Karena kan di hari pernikahan kalian nggak mungkin dong dikit-dikit kita cari kalian Ya, benar. untuk keputusan A, B, C dan seterusnya. Iya, benar, Nggak benar, mungkin benar. juga tanya papa mama atau sibling sekalian. Sibukan. Nah, so dari panitia keluarga ini representing kalian berdua, representatifnya kalian berdua untuk memberi keputusan kepada kami. Mereka bukan berarti mereka yang menyiapkan, mengerjakan dan lain, kita semua yang kerjakan, kita semua yang Decision siapkan. making Iya, aja. iya. Cuma yes or Mereka no-nya nih sebagai mereka decision nih maker-nya. on Itu- behalf kalian. Itu kita yang tentuin biasanya pihak Oh, keluarga yes. kita siapa Pastinya. aja gitu. Nah, memang biasanya panitia keluarga ini kan kalau kita bicara yang seangkatan papi mami kalian, tentu mereka punya pertimbangan sendiri khususnya dalam hal keuangan. Yang pasti kadang-kadang apa yang sudah kita rencanakan, loh kok begini dicoret, kok begini. Nah, maka kenapa dalam hal panitia keluarga itu kita biasanya juga minta ke calon pengantin untuk
membentuk tim panitia keluarga yang paling tidak seangkatan kalian. Yes. Jadi jangan yang tua-tua banget ya, ntar gak di approve semua. Sepupu kalian kah atau Iya. best friend pun nggak apa-apa, yang penting bisa merepresentasi. Tahulah apa yang kita mau kalian. berarti ya. Sama papa mama kalian juga. Iya sih. Udah bayar mahal, ribet juga ya Erin ini ya. Nah Kalau yang lebih klop lagi sebenarnya ada wedding planner. Di antara wedding planner dan wedding organizer adalah wedding stylist. Oh iya, yang Ada kemarin wedding stylist juga. Temen kita juga ada gitu, jadi iya. nyesuaiin warna segala macem. Yes. Itu yang tadi aku bilang tentang mood board. Oh, Ya. Gitu. Itu istilah baru buat saya ya, wedding Karena- stylist ya. Wedding stylist itu Wedding dia styler, ya. styler ini dia tidak ketemu kalian di hari penyelenggaraan acara. Yes. Lebih condong begini, misalkan kalau kayak kalian nanti memilih kami Allegria untuk menjadi WO kalian, saya lebih condong tidak ketemu kalian, saya jadi stylernya. Saya yang ketemu teman-teman vendor, guys, bentuknya seperti ini loh, musiknya seperti ini loh, makanannya bagusnya seperti ini loh. Nah, yang mana aku dengan biasanya juga kita ada tim dokumentasi, selain tim dokumentasi yang ketemu kalian, ini style-style yang kita sudah rancang, yang kalian sudah approve, sesuai nggak nih? Oke. Jadi vibe suatu acaranya itu akan ditentukan oleh wedding stylistnya. Berarti keren tuh. ribet ya. Nah itu Saya Jadi kira- banyak sesuatu yang baru ya kayaknya. Iya baru tahu. Nah itu kalau misalkan berarti rundown-nya itu biasa gimana sih, Ci? Coba kalau misalkan- sehari-hari H nih ya. Iya, hari tiga hari H. Itu. Kan biasanya kan kalau misalkan Dimulai ada dari WO, jam berapa ya gitu ya. kan kalau ada WO jadi kitanya pasti nggak perlu bergerak sendiri, jadi kita udah dikasih tahu nih, udah tahu, udah paham. Nah itu kira-kira dari pagi gimana tuh? Sebelum sampai sana, jadi let's say kita udah ada di link, kita pasti tanyakan kalian dulu, kalian mau bangun jam berapa? Basic langsung ya. Oke. Biasanya jam berapa? Karena begini, kita harus bedakan antara yang before pandemic dan sekarang zaman pandemic. Oke. Yang kita sendiri memang sudah ada vaksin ya, tapi kan kita tidak tahu nih Betul. akan berlangsung sampai kapan, yang balik lagi menjadi normal dan seperti Kapan? dulu gitu ya. Nah, jadi dalam hal ini kita harus bisa menjaga stamina kalian juga, kesehatan kalian, dan komite papa mama siblings dan lain-lain yang terlibat di dalamnya. Oke. If we're talking before pandemic, mungkin kita akan jauh lebih sadis dalam arti Cici bangun jam 2 pagi, Iya iya. acaranya jam 7 malam, selesai jam 11 malam. 2 pagi, iya kan Yes. mulai make up segala kan. Dark, belum bangun. gelap ketemu gelap. Iya, Nah, iya. tapi kalau sekarang dalam arti begini, beberapa komponen yang harus kita sesuaikan adalah misalnya jam berapa lama waktu make up. Yes. Kemudian pemberkatan kalian itu jam berapa. Lalu untuk penyesuaian waktu acara pesta sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku sekarang ini. Oke. Nah, so which means segala persiapan itu kita lakukan di H-1. Pokoknya semua udah sesuai dengan plottingnya, posting-postingnya. Nah, di hari hanya ini biasanya yang bangun duluan mempelai wanita dan semua wanita yang di make up. Oke. Keunggulan di era new normal sekarang, kita kalau bisa tidak berpindah-pindah tempat. Itu sudah menghemat waktu. Betul. Ya. Ya, jadi make upnya di venue, I mean like di hotel gitu kan, pemberkatannya juga di hotel, pestanya juga di hotel, di gedung yang sama. Tapi kalau ada pengecualian, misalnya harus pergi ke bridal misalnya, nah itu kita juga harus ukur lagi jarak perjalanan dari satu titik ke titik lainnya. Betul. Gitu loh, karena yang kita usahakan adalah menjaga mood kalian berdua. Yang selalu kami sarankan adalah bangun pagi, kalau ada track perjalanan, gunakan waktu dalam perjalanan itu untuk istirahat. Jangan lihat handphone, jangan lihat apa. iya. Yang pasti juga kita akan selalu bawel di pagi hari. Udah paling penting minum air putih itu harus banyak. Kemudian konsumsi suplemen yang biasa memang kalian konsum. Istirahat cukup, pokoknya dalam perjalanan istirahat, pokoknya whatever, pas balik juga istirahat. Nah, kemudian pada saat make up kita juga melihat ciri khasnya make up artis itu sendiri, karena kan Beda-beda. mereka juga cara kerjanya beda-beda ya. Nah, berapa lama mereka harus make up? Nah, ini yang biasanya kita tentukan, kita beli waktu 3 jam.
untuk make up. Meskipun mungkin dalam prakteknya agak cepet gitu. Pokoknya total 3 jam hanya untuk make up dan tata rambut. Itu Maksimal satu lah. mempelai aja atau buat semua wanita tuh? Just for the bride. Kalau untuk cowok tergantung fotografer, bro. Kalau misalnya fotografer Cowok dan genit ya. Tapi harus. Biar Karena glowing ya. pengen ya. gitu kan. Karena begini, kita juga selain untuk kenyamanan kalian, kita juga mau kalian mendapatkan hasilnya. Momennya kan harus Jadi diabadikan dong. hasilnya itu baik itu foto atau video. Nah ini kita juga biasanya koordinasikan nih sama fotografer. Iya. Bro, si groom perlu di make up nggak? Karena belum tentu semua laki-laki cocok di make up. Ada yang kelihatan mungkin udah basicnya kayak Koko udah putih nih, tapi di make up lagi jadi keputihan, pucat. Jadi rustic gitu. Ya, atau ada kadang-kadang juga yang mereka sengaja tanning warna kulit kan. Nah, tentu kan dengan orang yang baru tanning dan yang sekian lama sudah tanning, warna kulit juga beda. Ya, Nah, betul. apakah cocok di make up lagi atau enggak? Ini Oke, kita oke. koordinasikan juga dengan teman-teman fotografi dan video. Iya. Gitu. Nah, jadi kalau berbicara untuk di era new normal sekarang ini, kita usahakan khususnya Cici sebagai mempelai wanita tidak bangun terlalu pagi. Karena yang penting Bagus ya. stamina-nya harus dijaga. At least Ya. paling pagi itu 4.30. Itu udah paling Sangat. paginya kita. Paling pagi 4.30 berarti 4.30. patokan buat new normal sekarang. Betul, ya. untuk new normal sekarang. Dan untuk sampai perjalanan pesta selesai itu pun kami sarankan itu acara selesai di jam 7 malam. Yang which is biasanya jam 7 malam baru mulai. Iya, Betul. benar. Oh sekarang itu kalau new normal jam 7 malam selesai ya? Kami sarankan sebenarnya. Memang kan kita kan harus menyesuaikan dengan peraturan pemerintah PPKM ini. Iya. Ya memang sih peraturan pemerintah sekarang kan jam 9 Iya. sesuai dengan jam tutup mall. Iya. Tapi kita harus berpikir juga pengertiannya pemerintah ini dengan prakteknya kita. Betul. Apakah jam 9 ini dalam kondisi jam 9:05 dan seterusnya masih ada orang di dalam ruangan atau dalam kondisi ruangan harus kosong? Sudah selesai, Betul. Sudah clear. bersih-bersih sudah clear. So that's why kami memutuskan kenapa sih jam 7 malam supaya ada satu kenyamanan juga dari sisi tamu yang datang tidak terasa seperti diusir. Iya. Gitu loh. Paling tidak acara memang jam 7 sudah selesai tapi masih ramah-tamah atau biarkan mereka keluar Keluar sendiri, pelan. keluar pelan-pelan Keluar. gitu. Dan juga untuk teman-teman vendor kayak dekorasi, sound system dan lain-lain, beres-beresnya juga punya waktu sampai batasnya jam 9 itu. Ya, gitu. Jadi gambarannya lebih ke arah kita pada saat dengan kondisi sekarang ya, kalau kita bicara rundown itu adalah yang paling pagi dan paling malamnya, karena di tengahnya itu adalah pemberkatan Ya. atau akad nikah gitu, Ada atau tepai segala kan. betul Penting itu. untuk menambah pundi-pundi ya kan? Iya benar. untuk membuat masa depan lebih cerah ya. Benar. Aku tuh habis nikah kan nggak ada perabotan rumah ya. Oh baik. Cari modal di Makanya udah tepai langsung dulu. kayak, aduh kalau udah pikirin budget udah Bingung gimana ya. gitu Iya. ya. Tapi sebenarnya tuh kalau acara-acara umum ya kayak misalnya kayak tepai, udah gitu akad nikah, Yes. udah gitu pemberkatan tuh sebenarnya waktunya berapa lama sih sebenarnya? Kan pasti kan beda-beda Oh, tuh. Tadi katanya iya. ada pemberkatan, tapi Betul. acaranya sendiri tuh berapa lama sih? Acaranya Alurnya kali sih, sih ya. oke, Nah, alurnya alurnya. ya memang kalau kita bilang acara pagi prosesi, kalau memang ada prosesi penjemputan kan biasanya Ya. jadi ada beauty shot sendiri, setelah itu ada bride shot ya, morning processions kita sebutnya, terus ada groom morning processions juga untuk Koko, baru setelah itu ada pemberkatan gitu. Nah jadi pemberkatan itu sendiri karena sekarang juga gereja, apalagi kalau datang ke Love Hotel atau misalnya kita pergi ke gerejanya itu maksimum 1 jam. 1 jam maksimal. 1 jam maksimal. Tapi kalau misalnya kayak akad nikah gitu biasanya akan lebih cepat. Oke. Gitu. Bisa jadi 1 jam kalau ada seserahan. Prosesi iya. seserahan sebelumnya gitu. Nah, setelah itu udah siang tuh, udah sampai sekitaran jam 12 lah gitu. Baru setelahnya ada retouch kurang lebih 2 jam. Setelah retouch baru kalau misalnya Chinese ada tradisi tepai, kita baru tepai. Nah, setelah itu kan ada yang namanya GR nih. Ya, Oh, gladi resik juga ya. Gladi Iya resik, dong. betul. Biar nanti kalau mau ada first dance atau wedding kiss kaget nggak ya. awkward ya gitu Bener. kan. Jadi ada GR dulu dan foto family. Kenapa kok fotonya di awal? Kita pasti selalu suggest ke bride and groom kita untuk foto di awal karena kan baru retouch Iya, ya. masih cakep masih ya. kenceng kan make upnya, benar. jadi masih
masih bener-bener masih Fresh strong, lah masih ya. fresh banget. Kalau bisa foto-foto dulu di awal gitu. Apalagi kan banyak keluarga deket mungkin yang tinggal di luar kota yang nggak bisa stay sampai akhir acara menunggu. Jadi bisa foto dulu. ya. Nah, sedikit lagi nih mungkin dengan kondisi tadi berhubungan dengan PPKM, ini kan ada pembatasan untuk anak-anak balita atau di bawah 9 tahun dan juga iya ada orang tua seniors itu di atas 59 tahun. Jadi kita lebih suggest untuk si yang anak-anak ini atau yang seniors ini datang pagian, bisa foto dulu, enjoy the processions, baru mereka boleh misalnya makan di kamar gitu, pakai meal box gitu. Oke. Jadi lebih aman buat semuanya dan untuk mereka sendiri. Jadi untuk karena kan mereka terlalu rentan ya dengan Iya. resiko COVID-19 ini. Berarti kan nanti pada saat hari A itu kan tadi kan ribet banget tuh kayaknya. WO itu kan pasti bakal nemenin semuanya yang bersangkutan kan ya. Pokoknya intinya brand and group tuh cuma mikir lewatin nih hari, Happy aja. tenang aja. Happy aja. Yang Nah, penting senyum aja di depan kamera. nggak boleh capek senyum berarti ya. Iya, Nah, betul. jadi sebenarnya milih tips and trick nih untuk milih wedding organizer yang baik tuh kayak gimana sih sebenarnya? Oke, Apa nih? kalau Yang kita cocok lah, yang sesuai bilang- sama yang Kalau kita kliennya. ngomongnya satu sinergi ya, Oh ada iya. chemistry-nya tuh gimana? Setuju banget. Chemistry itu paling penting karena wedding organizer kan banyak, wedding planner juga banyak. Kembali lagi pada saat diskusi sama kalian berdua, apakah bisa cocok nih chemistry-nya? Karena kan wedding organizer setelah dipilih dia akan dan wedding planner terutama ya. Ya dia akan mendampingi sampai benar-benar mewujudkan dream wedding gitu. Jadi kalau misalnya dari awal ngobrol aja, kayaknya aku nggak nyambung deh. Aku ngomong apa, dia ngomong apa. Nanti jadinya si fairy tale ketemu rustic Iya, tadi iya, deh iya, benar. gitu Kayak cari kan. pacar ya berarti ya? Betul, Oke. cocok kali, Iya. cocok-cocokan jodoh-jodohan ya. Jadi pada saat ketemuan udah ngobrol, kalau udah chemistry-nya udah istilahnya satu signal lah, satu sensor gitu ya, satu Satu frekuensi. satu frekuensi yang Iya. sama ya. Iya benar. Nah, di frekuensinya sama, signalnya sama-sama nyambung, itu baru bisa terwujud lah si dream wedding itu. Itu yang paling penting sih sebetulnya, karena kalau kita bilang wedding organizer dan wedding planner mereka punya pakemnya masing-masing untuk di rundown hari H terutama ya, Oke. dan mereka punya stylenya masing-masing gitu. Jadi kalau karena kan ini service ya, hospitality Ya, gitu, jadi lebih ke arah gimana sih bisa nyambung nggak sih ngobrolnya gitu. Jadi tips utamanya itu benar-benar chemistry antara Harus wedding planner, chemistry. organizer dengan bride and groom-nya ya. Yes, Berarti. betul. Pengetahuannya pas meetingnya. Pas meeting, dari first mat udah ketahuan nih kira-kira lumayan bisa nyambung nggak ya gitu. Itu nanti aku Nah, serahkan ke kamu ya. Betul. Ikut aja ya. Ikut aja lah ya. Ikut aja lah ya. Nah ini sekarang aku mau naik ke Koko nih, Yes. kan Koko bagian entertainment Ya. nih. Nah kalau misalkan entertainment itu kan banyak ya. Kalau misalkan kita ke wedding temen kita ada misalkan yang apa band Ada yang DJ juga, ada yang inget DJ nggak? lah Sampai gitu. malam. Nah itu gitu. sebenarnya pilihannya tuh ada apa aja Jadi sih? wedding itu tuh entertainment tuh pilihannya tuh apa Iya. aja sih? Aduh, bentar. Panjangan videonya. Kita lanjut ke part 2 aja kali ya. Stay tune terus dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe.